Eh, Baik teman-teman semua, karena waktu telah menunjukkan pukul 14.30, maka ngobras kali ini akan kita mulai. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Mohon maaf dalam ngobras kali ini, yaitu ngobrol cerdas. Kali ini sebelum acara kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu agar tidak membuang-buang waktu, saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita, yaitu Erwin Semaremare, selaku mahasiswa KKN yang melakukan penelitian tentang kepailitan. Oleh sebab itu, kepada Erwin Semaremare dipersilakan. Ya baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi ngobrol cerdas atau sharing session yang kita laksanakan di siang hari ini. Saya memperkenalkan kembali, saya Erwin Semaremare, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dalam sharing session kali ini kita akan membahas mengenai penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan PKPU. Ini sebagai bentuk atau upaya perlindungan daripada hak kreditur. Jadi sebelum kita jauh ke dalam topik pembahasan ke depannya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya nanti atau tidak mengerti dari materi yang saya sampaikan, bisa langsung unmute, tanyakan langsung. Saya akan lanjut. Jadi, hal yang paling sering ya didengar dalam proses kepailitan itu ada kepailitan dan PKPU. Jadi ini banyak praktisi hukum yang masih bingung dalam mengambil upaya hukum jika terjadi contohnya dalam hal si debitor dalam hal debitor ini gagal membayar utang-utang. Jadi kita harus pahami kepailitan dan PKPU ini sebenarnya intinya itu hal mengenai utang piutang gitu ya. Jadi ini kita harus pahami dulu kepailitan dan PKPU ini bedanya apa sih gitu. Jika nanti teman-teman setelah menyelesaikan studi sarjana hukum, ambil praktisi hukum sebagai advokat mungkin ya, dalam hal menemukan klien yang bermasalah dalam hal utang piutang, teman-teman nggak bingung lagi upaya mana yang harus ditempuh, kepailitan atau PKPU gitu ya. Jadi kita harus ketahui juga kepailitan itu bagaimana sih perkembangan hukumnya di Indonesia atau reformasi hukum di Indonesia itu, kepailitan itu seperti apa. Kita harus ketahui juga sejarahnya ya. Jadi kepailitan ini sudah ada sejak Belanda menjajah Indonesia. Itu tidak luput, hukum kita itu tidak luput dari kedatangan Belanda yang menjajah negara kita ya. Jadi Belanda itu telah memiliki lebih awal yang namanya Wetboek Padkomhandel. Jadi Wetboek Padkomhandel ini sudah ada sejak Oktober tahun 1838 gitu. Jadi di dalam Wetboek Padkomhandel ini hukum Belanda tersebut berlaku di Indonesia gitu. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut kepailitan itu diatur di dalam buku ketiga ya. Jadi perkembangan hukum kepailitan itu tidak lepas juga dari adanya krisis moneter tahun 1887 gitu. Jadi pada saat krisis moneter itu kan banyak masalah utang piutang itu, utang piutang, sehingga negara
mulai kesulitan dalam hal menangani permasalahan utang piutang. Jadi dibentuklah aturan khusus atau regulasi khusus mengenai penanganan utang piutang melalui Perpu Nomor 1 tahun 1998, yang kemudian Perpu tersebut dikuatkan lagi karena ini urgent gitu ya. Perpu itu kan dimunculkan kalau kita belajar hukum ya, salah satunya kekosongan hukum ya gitu ya. Perpu itu muncul karena adanya kekosongan hukum, kemudian jika itu urgensi bisa dikuatkan lagi menjadi undang-undang. Jadi Perpu Nomor 1 tahun 1998 itu kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Tapi Perpu itu kemudian direvisi lagi pada tahun 2004 karena seperti yang kita ketahui, hukum itu harus, atau undang-undang itu harus melihat perkembangan zaman gitu ya, perkembangan kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang 37 tahun 2004. Jadi Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu masih di Undang-Undang 37 tahun 2004. Walaupun kalau teman-teman mengikuti polemik hukum sekarang ini, Undang-Undang 37 tahun 2004 ini udah banyak yang meminta di revisi lagi gitu ya, karena udah banyak kelemahannya gitu. Apalagi di saat pandemi ini. Di saat pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan itu yang dimohonkan pilot gitu oleh pihak-pihak baik kreditor maupun debitor. Seperti contohnya ACE kemarin itu dimohonkan pilot walaupun permohonan ditolak ya. Karena seperti yang kita ketahui persyaratan pilot itu sangat mudah sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai persyaratannya. Ini beberapa perusahaan yang kemungkinan teman-teman ketahui gitu, perusahaan yang termasuk ada di sekitar kita. Kemarin itu ditolak, walaupun permohonan pilotnya diajukan. Kemudian ada Sentul City ya, Sentul City kemarin ini dimohonkan pilot, walaupun berakhir dengan PKPU perdamaian gitu ya. Nah, ini nanti kita bakal membahas sesuai dengan topik kita. Jadi Sentul City ini merupakan perusahaan properti atau developer ya gitu, yang kemarin dia bermasalah dengan praktisi yaitu Rocky Gerung ya. Kemudian ada globalmedia.com, ini juga kemarin digugat pilot atau dimohonkan pilot oleh perusahaan Korea Selatan. Jadi globalmedia.com ini merupakan perusahaan media. Namun permohonan pilotnya itu ditolak oleh pengadilan. Ini globalmedia.com itu anak perusahaan daripada MNC Group ya, yang kuasa hukumnya kemarin itu Hotman Paris Hutapea. Kemudian ada juga Bata, ada juga Sariwangi. Jadi ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang dimohonkan pilot selama pandemi COVID-19. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Undang-Undang 27 tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU itu sudah banyak memiliki kelemahan-kelemahan hukum gitu, atau sudah harus perlu direvisi, sehingga kemarin sempat menjadi polemik dalam hal ketika Undang-Undang Omnibus Law dibahas, sama sekali Undang-Undang kepailitan ini tidak ada disentuh gitu ya. Padahal ini sudah butuh direvisi lagi. Jadi kita harus ketahui juga, sebelum nanti kita membahas mengenai topik kita itu penerapan asas kelangsungan usaha atau going concern sebagai upaya pemenuhan hak-hak daripada kreditur, kita harus ketahui apa itu pilot gitu ya. Jadi pilot itu sebenarnya ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang-utangnya gitu. Jadi kalau sudah ada orang yang nggak bisa membayar utang-utangnya, dia sudah bisa didefinisikan sebagai pilot gitu ya. Jadi seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih itu dapat dikatakan sebagai pilot. Jadi kalau dia sudah tidak mampu membayar utangnya, sudah tidak memenuhi kewajibannya yang udah jatuh tempo, bisa ditagih, dia bisa dikatakan sebagai pilot. Jadi kemudian insolven. Insolven ini dikenal di dalam
ekonomi ya, ilmu ekonomi. Insolvent ini yaitu utang lebih besar daripada harta gitu ya. Jadi kalau udah utangnya lebih besar daripada hartanya, dia itu udah pailit gitu. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu pailit, kita harus tahu juga apa itu kepailitan gitu ya. Jadi kepailitan itu menurut pasal 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 mengenai kepailitan yaitu sita umum atas semua harta kekayaan debitur. Jadi kepailitan itu penyitaan gitu ya, penyitaan harta kekayaan debitur yang akan nantinya dilelang untuk membayar utang-utang kepada kreditornya gitu. Dalam hal penyitaan ini, pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator. Jadi nanti yang mengurus dan atau melelang harta-harta si debitur itu untuk dibagikan ke kreditornya itu dilakukan oleh yang namanya kurator. Jadi kurator itu seseorang atau balai peninggalan harta, gitu ya. Yang bisa menjadi kurator itu dari latar belakang sarjana hukum dan sarjana ekonomi, gitu ya. Kemudian si kurator ini bekerja di bawah pengawasan oleh hakim pengawas. Jadi gitu. Setelah putusan pailit dibacakan, majelis hakim atau ketua majelis hakim menunjuk satu hakim sebagai hakim pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Gitu ya. Jadi dasar hukumnya itu kepailitan ini diatur dalam ada juga di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, di pasal 1131 dan 1132. Ini dasar hukumnya secara umum gitu ya. Kalau secara khusus ya di Undang-Undang 37 tahun 2004 mengenai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Jadi itu mengenai kepailitan. Jadi di kepailitan itu dikenal 4 asas hukumnya. Yang pertama itu asas keseimbangan, kemudian asas keadilan, asas integrasi, dan asas kelangsungan usaha atau going concern. Jadi asas keseimbangan itu fungsinya sebagai pencegahan gitu ya terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga pengadilan atau lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur gitu ya. Dan di lain pihak mencegah kreditur yang tidak baik. Jadi asas keseimbangan itu tadi mencegah penyalahgunaan wewenang daripada seperti pengadilan niaga ya. Kalau kita ketahui yang menangani perkara kepailitan itu disebut dengan pengadilan niaga, pengadilan khusus. Jadi kalau di Indonesia pengadilan niaga itu masih ada di 5 wilayah ya. Ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Makassar untuk wilayah timur, ada di Bandung dan ada di Semarang gitu. Kemudian asas integrasi. Jadi asas integrasi ini hukum acaranya. Kalau kita belajar hukum, kita bakal mengenal hukum acara ya, sistem hukum formil gitu. Jadi dia yang mengatur hukum acara dan aturan-aturannya atau materialnya gitu. Jadi ini asas integrasi yang mengatur sistem hukum formil dan materialnya yang menjadi satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum perdata nasional. Jadi dia itu memiliki kesatuan dengan hukum-hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Kemudian ada asas keadilan. Asas keadilan ini tentunya tidak luput dari namanya asas keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan dan mencegah penagihan secara sewenang-wenang. Jadi fungsi kepailitan itu atau fungsi adanya undang-undang kepailitan itu mencegah jika sewaktu-waktu si debitur tidak bisa membayar utang, si kreditor ini tidak bisa menagih atau mengeksekusi secara sewenang-wenang. Jadi udah ada aturannya di undang-undang kepailitan. Itu yang dikatakan dengan asas keadilan, sehingga si debitur haknya perlindungan hukumnya terpenuhi dan si kreditor hak-haknya bakalan terpenuhi. Kemudian ada asas kelangsungan usaha atau dikenal dengan going concern. Jadi asas kelangsungan usaha ini asas ini bakalan digunakan atau memungkinkan digunakan jika perusahaan atau si debitur yang dilihat masih prospektifnya itu memungkinkan usahanya itu masih bisa dilangsungkan gitu ya. Jadi kalau perusahaan si debitur yang prospektifnya masih baik,
atau cash flow perekonomiannya masih bagus, itu bakalan dipentingkan asas kelangsungan usaha atau going concern. Jadi going concern atau asas kelangsungan usaha ini merupakan topik utama pembahasan kita. Nanti akan kita bahas bagaimana sih praktek penerapan asas kelangsungan usaha ini sehingga dia memberikan manfaat bagi semua pihak, terkhususnya dalam memenuhi hak-hak daripada kreditor. Kemudian saya akan lanjut mengenai tujuan kepailitan gitu ya. Jadi setelah tadi kita mengetahui mengenai asas hukumnya, kita harus ketahui apa sih tujuan kepailitan ini gitu. Jadi di dalam hukum Belanda tadi atau Vatkoophandel itu hukum kepailitan ini memiliki tujuan sebagai sita umum untuk kepentingan bersama para kreditor. Gitu ya. Jadi kalau di kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda tersebut, dia tidak mementingkan si debitur, dia hanya mementingkan kepentingan para kreditor gitu ya. Jadi kalau sudah nggak bisa bayar utang, pailit, ya dieksekusi aja. Tidak mengenal yang namanya tadi asas kelangsungan usaha atau going concern. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, kepentingan debitur juga itu dilihat gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, tujuan kepailitan itu selain penyelesaian utang piutang pada saat krisis ekonomi tahun 1997, dia juga memiliki kepastian hukum bagi dunia usaha. Gitu ya. Dunia usaha artinya siapa? Si debitur, perusahaan-perusahaan, gitu ya. Karena kalau sudah seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda tersebut, dia mengeksekusi tanpa perlindungan bagi debitur, hanya mementingkan kepentingan para kreditor-kreditor ya, itu bakalan membuat dunia usaha di Indonesia itu tidak dilirik oleh asing ya, gitu ya. Jadi itu tujuan daripada Undang-Undang Nomor 4 selain daripada jalan keluar dari krisis moneter atau penyelesaian utang piutang di dunia usaha pada krisis moneter, dia juga memberikan kepastian hukum bagi debiturnya. Kemudian kalau kita lihat dari tujuan hukum kepailitan dari undang-undang sekarang ya, Undang-Undang 37 tahun 2004, dia itu sebagai tujuannya itu kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan itu perlu memperhatikan kepentingan debitur dan kreditor lain. Jadi siapa sih yang memiliki kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan? Kalau kita ketahui, dan mungkin teman-teman di sini sudah pada belajar ya mengenai hukum jaminan. Kalau kita ketahui, kalau kreditor itu kan ada 3, ada kreditor preferen, ada kreditor separatis, dan ada kreditor konkuren. Jadi kreditor yang memiliki hak jaminan itu siapa? Ya? Kreditor yang memiliki hak jaminan yaitu kreditor separatis. Jadi kreditor separatis dia yang memiliki hak jaminan atau hak tanggungan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 ya mengenai hak tanggungan, itu seperti ada gadai, hipotek, fidusia, dan lain-lainnya. Jadi kreditor separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan tersebut, dia harus memperhatikan kepentingan debitur dan kreditor lainnya. Karena dia memiliki hak jaminan, dia nggak bisa tanpa persetujuan atau izin daripada hakim pengawas, dia tidak bisa mengeksekusi jaminan tersebut, gitu ya. Kemudian tujuan hukum kepailitan menurut undang-undang yang sekarang itu juga menghindari kecurangan yang dilakukan debitur dan kreditor. Karena ada aja dalam kasus di pengadilan itu, debitur itu ketika dimohonkan pailit atau dia PKPU kan nanti perdamaian nih, kemudian voting, dia membuat namanya kreditor abal-abal gitu ya. Jadi dia membuat kreditor sendiri yang berpihak ke dia sehingga voting dimenangkan oleh si debitur. Kemudian ini juga menghindari perebutan harta debitur. Jadi setelah adanya Undang-Undang 37 tahun 2004,
harta debitor itu dibagi berdasar dengan namanya prinsip, kalau di hukum kepailitan itu dikenal dengan prinsip pari passu pro rata, ya, pembagian secara rata menurut kedudukan para kreditornya. Jadi ini tujuan kepailitan menurut Undang-Undang 37 tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dan Hukum Dagang Belanda, ya. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan kepailitan, nah ini perlu diketahui jika teman-teman nanti menjadi seorang lawyer yang kemudian nanti menangani klien di bidang perkara utang piutang, jadi harus dipahami dulu syarat-syarat permohonan pailit, gitu ya. Jadi syarat-syarat permohonan pailit itu yang pertama itu tentunya harus ada debitor, ya. Debitor itu seseorang atau pihak yang memiliki utang, gitu. Jadi itu yang diartikan sebagai debitor. Kemudian 2 kreditor atau lebih, gitu. Jadi kalau ada yang nanya, 1 kreditor bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia harus memiliki 2 kreditor atau lebih. Kemudian tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ya. Contoh kalau dia punya 2 kreditor, ke si kreditor A pembayarannya lancar nih, tapi ke si kreditor B kedua ini udah dia harusnya bayar tanggal 19 November, tapi tanggal 20 November dia udah nggak bayar, dia udah bisa dinyatakan pailit, gitu ya. Jadi ini diatur dalam pasal 2 ayat 1. Kemudian dalam hal pembuktiannya itu harus sederhana supaya permohonannya dapat dikabulkan, gitu ya. Jadi setelah permohonan didaftarkan, itu harus dibuktikan secara sederhana. Ini dijelaskan di dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian mungkin ini ada yang bingung, ya, kenapa permohonan pailit, kenapa tidak gugatan pailit, ya. Jadi ini kan perdata, gitu. Kalau kita belajar di hukum, yang namanya perdata itu kan gugatan, gitu. Tapi dalam hal kepailitan ini tidak mengenal gugatan. Kenapa? Karena kepailitan itu sifatnya itu khusus, kemudian kepailitan itu bisa dimohonkan oleh si debitur dan bisa dimohonkan oleh si kreditor, sehingga dia dikatakan sebagai permohonan. Berbeda dengan perdata gugatan, gitu ya, perdata umum. Kan tidak mungkin saya pihak yang tergugat, saya menggugat diri saya sendiri, gitu. Jadi itu bedanya. Kalau kepailitan itu pihak yang memiliki utang juga dia bisa melakukan permohonan pailit. Jadi kalau udah menurut dia aku udah nggak bisa bayar utang nih, udahlah aku mohonkan pailit aja biar hartaku dieksekusi. Aku kan udah nggak bisa bayar utang, ya udah aku pailit aja. Jadi dia atau aku sendiri bisa memohonkan aku pailit. Berbeda dengan di perdata gugatan, sehingga dia dikatakan sebagai permohonan. Nah, di slide sebelumnya tadi kan ini di poin ketiga itu tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, gitu. Kemudian jadi pertanyaan kita ini, emang ada utang yang tidak dapat ditagih, gitu ya? Namanya utang kan setahu kita utang itu bisa ditagih, gitu. Kalau kita dengar bahasa sehari-hari, utang itu kan dikenal sebagai janji. Namanya janji kan harus dipenuhi, itu sebagai kewajiban yang harus ditagih oleh pihak yang diberikan janji, ya. Jadi di poin ketiga ini, poin ketiga pasal 2 ayat 1 ini tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan yang harus perlu di garis bawah itu dapat ditagih, gitu ya. Nanti kita bahas lagi utang yang tidak dapat ditagih itu seperti apa, gitu. Jadi ini definisi utang menurut Undang-Undang Kepailitan. Definisi utang menurut Undang-Undang Kepailitan itu kita bisa lihat di pasal 1 ayat 6, ya. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6, kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent. Kontingent ini kewajiban yang akan datang gitu ya, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur. Jadi utang yang tidak dapat ditagih itu seperti apa gitu ya. Jadi ini kan ini perlu kita lihat yang timbul karena perjanjian atau undang-undang gitu. Jadi kalau utang yang tidak timbul karena perjanjian atau undang-undang itu dapat dikatakan sebagai utang yang tidak dapat ditagih. Contohnya seperti apa, gitu ya? Contohnya utang yang lahir karena sebab yang tidak halal, gitu. Kalau kita lihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan ada mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Utang itu kan lahir dari perikatan atau perjanjian seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6. Jadi kalau sebab yang tidak halal itu utang yang tidak dapat ditagih, gitu ya. Contohnya utang yang lahir dari transaksi narkoba, kemudian utang yang lahir dari perjanjian perjudian, kemudian utang yang lahir dari adanya transaksi pembunuhan pembayaran. Itu kan sebab yang tidak halal gitu ya. Jadi utang tersebut tidak bisa ditagih di hadapan pengadilan gitu. Kemudian ada juga utang yang tidak dapat ditagih karena adanya force majeure ya. Ini pandemi COVID-19, kenapa aku bilang tadi undang-undang kepailitan ini perlu direvisi, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, karena force majeure ini salah satu alasan utang itu tidak dapat ditagih. Jadi pandemi COVID-19 itu sudah dikatakan sebagai force majeure. Jadi force majeure itu kan ada dua itu ya, ada absolut dan relatif. Jadi kita harus ketahui force majeure ini pandemi COVID-19 ini masuk di mana sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat pendapat-pendapat ahli, force majeure ini masuk dalam kategori relatif karena objeknya itu tidak hilang gitu. Jadi ini bisa sebagai syarat utang itu tidak dapat ditagih. Tidak dapat ditagih namun dia ditangguhkan gitu ya. Bukan kemudian hari sesuai dengan pasal 1 ayat 6 ini dia yang timbul di kemudian hari itu masih bisa ditagih gitu ya. Kemudian itu tadi dalam penjelasan pasal 8 ayat 4 itu mengenai pembuktian sederhananya. Jadi kalau force majeure kemudian dia tidak bisa bayar utang, dia harus buktikan secara sederhana. Gitu. Dia nggak bisa bayar utang karena apa? Force majeure-nya sebagai apa gitu ya. Kalau objeknya hilang karena mungkin huru-hara atau karena adanya bencana alam seperti longsor ya, itu sebagai force majeure absolut karena objeknya sudah dibawa hilang gitu ya, objek sengketanya. Kemudian dari penjelasan pasal 1 ayat 6 itu kita dapat tarik kesimpulan nih, syarat untuk debitur dapat dinyatakan pailit gitu ya. Tentunya harus ada utangnya gitu. Kemudian satu dari utang tersebut sudah jatuh tempo, kemudian dapat ditagih. Kemudian adanya debitur, adanya kreditur, kemudian adanya kreditur lebih dari satu, dan yang terakhir itu pernyataan pailit itu dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Jadi jangan nanti teman-teman jadi lawyer yang menangani perkara kepailitan, permohonan pailitnya itu didaftarkan di pengadilan umum ya, pengadilan seperti perdata, atau lebih salahnya lagi kalau didaftarkan di pengadilan tata usaha negara, gitu ya, jangan salah. Jadi permohonan pailit itu dilakukan di pengadilan khusus yang disebut di pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga yang saya jelaskan tadi masih ada 5 di Indonesia ya, itu bisa dilihat. Kemudian kita harus ketahui siapa aja pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit ya. Jadi pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit itu tuh yang pertama itu debitur sendiri, karena itu tadi permohonan bukan gugatan ya.
Kemudian seseorang atau beberapa kreditor, orang yang memiliki piutang ya, kreditor dia bisa mengajukan permohonan pilot kepada debitur sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Kemudian kejaksaan juga bisa bertindak atau memohonkan debitur pilot dalam hal kepentingan umum. Jadi kejaksaan bisa mengajukan debitur pilot ini untuk menghindari kerugian yang lebih banyak bagi masyarakat. Gitu. Jadi dia bisa mengajukan si debitur pilot ini dalam hal kepentingan umum atau dia bertindak sebagai kepentingan masyarakat dalam pasal 2 itu dijelaskan. Kemudian ada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini jika debiturnya itu seperti bank ya, bank yang di bawah Bank Indonesia seperti BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Citibank, dan lain-lain. Jadi kalau debiturnya atau yang memiliki utang itu bank, saya sebagai yang memiliki piutang atau saya kreditor, saya tidak bisa memohonkan, contohnya Bank BNI memiliki utang kepada saya tidak bisa memohonkan Bank Indonesia. Bank BNI tersebut saya mohonkan pilot di pengadilan, gitu. Jadi saya harus memohonkannya itu melalui Bank Indonesia. Jadi yang maju di pengadilan nanti itu Bank Indonesia atas kepentingan saya, gitu ya. Jadi ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 3, teman-teman nanti bisa baca. Jadi tujuannya itu supaya itu tadi melindungi atau memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Jadi kalau contohnya ini Bank BNI punya utang tadi kepada saya, jika tanpa melalui Bank Indonesia, gampang dong gitu ya, saya mengajukan pilot Bank BNI, sementara mungkin harta Bank BNI itu asetnya itu lebih banyak daripada utang saya. Katakan utang saya piutang yang dimiliki kepada saya itu 1 triliun, sementara asetnya 100 triliun gitu ya. Tapi jika dia dinyatakan pilot ini kan tidak memberikan kepastian hukum bagi dia selaku yang memiliki usaha gitu ya. Jadi kenapa dia harus Bank Indonesia? Ya itu tadi memberikan kepastian hukum. Kalau saya mengajukan permohonan pilot kepada Bank BNI melalui Bank Indonesia, ini kan sudah memakan banyak biaya gitu. Yang harusnya saya mendapatkan sepeda motor, harusnya yang jadinya saya mengeluarkan Mercy ya, mobil gitu ya. Biayanya sebesar mobil, utang saya hanya seharga motor gitu. Jadi ini sengaja diberikan kesulitan gitu, supaya tidak gampang bank-bank itu dipilotkan. Kemudian ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Itu bisa dilihat dalam pasal 2 ayat 4. Ini Bapepam bisa bertindak jika si debiturnya itu seperti perusahaan efek, bursa efek, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bursa efek debiturnya, masyarakat tidak bisa mengajukan pilot langsung kepada pengadilan niaga. Dia harus melalui Bapepam yang bersidang di pengadilan. Kemudian Menteri Keuangan pasal 2 ayat 5, jika debiturnya itu seperti perusahaan asuransi, BUMN, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau yang memiliki utang itu BUMN, itu yang berhak maju di pengadilan itu Menteri Keuangan. Jadi kita harus melakukan permohonan dulu nih ke Kementerian Keuangan. Itu udah sulit ya gitu. Kemudian kita harus ketahui apa sih akibat hukum daripada kepailitan. Jadi jika teman-teman nanti sudah memahami mengenai kepailitan dan PKPU, ini akibat hukum kepailitan dan PKPU sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau akibat hukum kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot itu diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jadi kalau dia dapat warisan selama kepailitan, gitu, kurator mempertimbangkan kalau warisan itu merugikan, itu ditolak, gitu ya. Tapi kalau warisan itu menguntungkan, itu diterima. Nah ini sakitnya kepailitan gitu ya. Jadi kalau teman-teman
nanti dinyatakan pilot, contohnya gitu ya, seluruh kekayaan teman-teman itu di bawah pengawasan daripada yang namanya tadi kurator. Jadi hak menguasai hilang daripada dari si debitur gitu. Itu bisa dilihat dalam pasal 21 Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian akibat hukumnya juga debitur pilot itu yang meliputi istri atau suami daripada debitur pilot yang menikah dalam persatuan harta. Jadi kalau contohnya si debitur pilot itu dia suami, istrinya juga memiliki dampak gitu ya. Jadi harta bersama atau kekayaan si istri yang dia atas nama suami atau sebaliknya suami yang atas nama istri, dia juga harta tersebut meliputi budel pilot, harta pilot gitu ya. Jadi ini hati-hati buat teman-teman nanti yang mungkin sebagai istri ke depannya, jika suaminya sudah mulai usahanya tidak jelas, memiliki banyak utang, segera ya, saran saya segera buat pembagian pisah harta gitu ya. Jadi kalau suaminya contohnya gugat pilot atau dimohonkan pilot dan dinyatakan pilot, si istri masih memiliki harta karena dia sudah harta terpisah ya. Jadi ini harus bijak ya. Jangan sampai suami pilot, si istri memiliki dampaknya gitu. Jadi kalau sudah suami kelihatan usahanya kerucut, segera buat pemisahan harta. Terkecuali harta yang sudah sejak awal itu dikatakan sebagai harta gonogini. Kalau harta gonogini itu tidak bisa disatukan dengan harta pilot ya, karena itu harta terpisah. Kemudian akibat hukumnya juga debitur demi hukum kehilangan haknya, gitu ya. Seperti poin pertama tadi, debitur kehilangan hukum untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Jadi contoh kalau pilot, saya pilot hari ini sejak pukul 00 itu saya sudah tidak bisa menguasai gitu ya. Dia hak menguasai yang hilang, hak menguasai dan hak mengurus harta-hartanya gitu. Seperti buku rekening perusahaan itu sudah di bawah pengawasan kurator. Jadi jika ada transaksi seperti transaksi bursa efek atau transaksi saham, jika menurut kurator transaksi tersebut bakalan merugikan, dia harus transaksi tersebut harus segera di stop gitu ya. Di stop, tetapi kalau dilihat menguntungkan masih bisa dilanjutkan. Jadi kalau ini sakitnya kepailitan gitu ya. Kalau saya sudah pilot, semua harta-harta saya itu bukan saya yang ngurus lagi, bahkan rekening saya. Berbeda dengan perdata umum seperti One Prestasi ya. Jadi ini konsepnya sebenarnya sama gitu. Utang piutang One Prestasi itu kan gagal bayar gitu. Tapi kenapa banyak yang memilih kepailitan? Karena daripada si kreditor capek nih nagih terus nggak direspon, nggak dibayar, udah disomasi, tetap nggak diberikan tanggapan gitu ya. Ya udah saya gugat pilot aja. Tapi pilot ini jangan disepelekan. Kepailitan ini memiliki kelemahan atau kerugian bagi semua pihak. Karena apa? Biaya perkaranya sangat besar gitu. Jadi kalau di One Prestasi kan kalau gugatan perdata seperti One Prestasi hanya objek gugatannya digugat, ya yang disita itu aja, yang dilelang itu aja. Kalau kepailitan sejak si pihak yang berutang atau debitur dinyatakan pilot, sejak pukul 00 itu dinyatakan pilot sesuai dengan pasal 8 ya, itu si debitur tidak mempunyai hak lagi menguasai harta-hartanya gitu. Sejak pukul 00 dia tidak bisa transfer lagi gitu.
transfer ke pihak lain uang yang ada di rekening. Tuh. Nah, setelah tadi kita ketahui apa itu pilot, apa itu kepailitan, kemudian asas-asasnya, tujuan, dan akibat hukum kepailitan, sebenarnya masih banyak lagi ya yang perlu kita bahas. Tapi ini kita bahas mengenai inti-intinya supaya teman-teman memahami topik pembahasan sesi ngobrol cerdas kita pada hari ini. Jadi setelah tadi kita sudah banyak membahas mengenai kepailitan, sekarang kita bahas mengenai asas kelangsungan usaha sesuai dengan topiknya. Jadi asas kelangsungan usaha atau going concern ini sebenarnya sebagai upaya perlindungan debitur ya, perlindungan hukum bagi debitur, dan dia juga sebagai upaya pemenuhan hak kreditor gitu. Jadi asas kelangsungan usaha itu tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, dia itu asas yang diterapkan jika si debitur itu prospektif usahanya itu masih baik gitu ya. Kan pilot itu posisinya 2 gitu ya. Terjadi pilot itu posisinya 2 gitu. Yang pertama, si debitur itu dia itu memang tidak punya uang sehingga tidak bisa membayar utangnya gitu ya. Atau dikenal dengan insolvent gitu. Utangnya udah lebih banyak daripada asetnya atau hartanya. Jadi kalau kayak gini posisinya udah susah ya diterapkan going concern. Kemudian pilot itu terjadi juga terkadang terjadi karena si debitur ini bandel gitu ya. Dia punya uang sebenarnya gitu. Dia punya uang bayar hutangnya. Gitu. Tapi utang-utangnya dia itu dia nggak mau bayar. Gitu. Jadi going concern ini sebagai upaya perlindungan bagi debitur, dan tentunya itu sebagai upaya pemenuhan hak kreditor ya. Jadi kalau kita lihat prakteknya, penerapan going concern ini itu tadi perlindungan hukum terhadap debitor. Kemudian dia itu mempunyai dampak positif terhadap budel pilot. Jadi budel pilot itu apa? Budel pilot itu harta pilot si debitor. Jadi kalau dilihat tadi dia sudah dinyatakan pilot, ini kan dia nggak bisa mengurus hartanya lagi atau budel pilot. Perusahaan dia tidak bisa dia jalankan lagi gitu. Nah, tentunya kalau sudah nggak bisa dijalankan, perlu diterapkan namanya going concern, asas kelangsungan usaha, sehingga dia mempunyai dampak positif terhadap budel pilot atau harta pilot, meningkatkan harta pilot. Jadi tujuan going concern itu sebenarnya dia melangsungkan usaha daripada si debitur dengan maksud meningkatkan harta atau budel pilot perusahaan ini. Jadi kalau budel pilot sudah meningkat atau naik, nah tentunya ini kan bakalan bisa memenuhi hak-hak kreditor. Utang-utangnya dibayar gitu ya. Karena yang mengurusnya lagi bukan si debitor. Apalagi kalau contohnya debitur tadi nakal nggak mau bayar utang, gitu ya. Jadi kan pengurusannya itu udah dibawa oleh kurator. Kurator ini melakukan peningkatan harta pilot melalui going concern. Usahanya dilangsungkan. Kemudian setelah dilangsungkan, harta perusahaan atau aset perusahaan itu meningkat. Setelah cukup membayar utang atau memenuhi hak-hak kreditor, kemudian perusahaan tersebut dikembalikan lagi kepada debitur. Karena itu dari going concern memenuhi hak kreditor dan juga memberikan perlindungan bagi dunia usaha. Dunia usaha itu siapa? Si debitor. Tapi perlu diketahui nasib penerapan going concern ini dalam hal si debitur pilot itu ditentukan oleh mayoritas suara kreditor konkuren, gitu ya. Tadi saya udah jelaskan kreditor ada 3, kreditor separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan atau hak tanggungan. Ada kreditor preferen. Ini kreditor preferen ini kreditor yang memiliki hak istimewa oleh undang-undang. Dia itu seperti pajak ya. Jadi kalau pilot yang didahulukan itu pajaknya dulu. Kemudian ada kreditor konkuren. Kreditor konkuren ini yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan.
Jadi utang itu lahir dari adanya perjanjian atau undang-undang. Dia tidak memiliki hak jaminan kebendaan, gitu ya, kreditor konkuren. Jadi kenapa votingnya atau nasib daripada penerapan kelangsungan usaha ini ditentukan kreditor konkuren, karena dia tidak memiliki jaminan kebendaan. Karena pembagian harta pailit daripada si debitur itu diterapkan prinsip pari passu pro rate. Pembagian harta pailit si debitur berdasarkan kedudukan daripada kreditor secara rata. Jadi yang didahulukan siapa? Preferen. Kemudian separatis yang dia memiliki jaminan hak tanggungan. Kemudian kalau hartanya udah nggak cukup, bagi ke konkuren, kreditor konkuren, ya ini mereka nggak dibayar gitu ya, utangnya nggak dibayar gitu. Itu nasib daripada kreditor konkuren. Makanya kalau voting atau pemilihan suara dalam hal kepailitan dan PKPU, yang suara yang paling banyak di penentu itu kreditor konkuren. Jadi begitu juga dalam penentuan going concern atau kelangsungan usaha. Karena itu berdampak bagi pembayaran utang bagi mereka ya. Jadi kalau menurut kreditor konkuren cash flow daripada perusahaan itu sudah minim, mereka bakal kemungkinan menolak daripada makin merugikan ya. Mereka tolak gitu. Kemudian kita ketahui penerapan going concern ini atau asas kelangsungan usaha ini dapat kita lihat dalam pasal 179 ya sampai pasal 184 Undang-Undang Kepailitan itu dijelaskan mengenai konsep going concern. Jadi rencana perdamaian yang tidak diusulkan oleh debitor maupun ditolak oleh para kreditor maupun majelis hakim, kurator maupun kreditor dapat mengusulkan usaha debitor pailit dilanjutkan. Jadi kalau si debitor tidak menawarkan proposal perdamaian untuk penjadwalan ulang utang-utang, kemudian dia dinyatakan pailit, kreditor maupun kurator bisa mengusulkan going concern diterapkan dengan maksud itu tadi meningkatkan budel pailit atau harta pailit. Itu bisa kita lihat di dalam penjelasan pasal 179 ayat 1 ya. Kemudian usul tersebut wajib diputuskan melalui voting kreditor konkuren. Nah itu tadi yang saya katakan. Karena yang memiliki hak suara paling banyak itu kreditor konkuren. Karena dia yang memiliki risiko paling besar, gitu ya. Jika pailit dinyatakan, dampak terhadap pembayaran utang-utang si debitur terhadap kreditor konkuren itu kemungkinan banyak kasusnya utangnya tidak dibayar dalam kepailitan tersebut. Dia nggak dapat bagian gitu ya, karena udah nggak cukup. Karena biaya kepailitan itu mahal. Apalagi bayar jasa kurator. Wah, kalau kurator ini biayanya besar ya. Kalau contohnya itu kalau kita lihat sekarang itu perubahan yang terbaru itu kalau di daerah Jawa itu 7% daripada nilai harta pailit. Jadi kalau dia pailit yang didahulukan dibayar itu biaya kepailitan dulu baru dibagi kepada kreditor. Contohnya kalau hartanya harta pailit itu 700 miliar, si kurator dapat 7% daripada 700 miliar gitu ya. Begitu juga pengurus. Makanya banyak seperti yang katakan tadi, kepailitan itu memiliki dampak negatif juga bagi pembagian harta pailit. Kemudian dalam prakteknya juga kurator itu berwenang menerapkan asas kelangsungan usaha sejak putusan diucapkan, walaupun dalam perkara tersebut diajukan upaya hukum. Jadi kalau sudah diputuskan hari ini pailit, kurator itu berwenang menerapkan asas kelangsungan usaha, tapi dengan catatan sesuai daripada izin kreditor konkuren
dan itu diputuskan dalam voting, gitu ya. Nah, itu dijelaskan dalam pasal 104 Undang-Undang 37 tahun 2004 yang menerangkan bahwa berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pilot walaupun terhadap putusan pernyataan pilot tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, gitu ya. Jadi kalau di kepailitan ini tidak mengenal yang namanya banding. Upaya hukum yang terakhir itu kasasi, gitu ya. Kalau berbeda dengan perkara-perkara lainnya, dia mengenal banding, kasasi, dan terakhir itu peninjauan kembali atau PK. Jadi upaya hukum yang terakhir itu sebenarnya kasasi ya. Kalau PK ini kan kalau kita belajar atau sebagai kita mahasiswa hukum, PK ini bisa diajukan sebagai upaya hukum jika catatan yang pertama itu ditemukan bukti-bukti baru, gitu. Bukti yang tidak ada selama persidangan. Nah, itu bisa diajukan PK. Berbeda dengan kasasi atau banding. Kalau kasasi sama banding kan kalau kita nggak puas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, kita bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kemudian tidak puas dari hasil banding, kita bisa mengajukan kasasi. Berbeda dengan PK. PK jika ditemukan bukti baru. Dan yang kedua, jika menurut pihak-pihak yang berkepentingan, hakim dianggap keliru dalam putusan tersebut, bisa diajukan PK. Dan itu juga pembuktiannya harus sederhana ya. Kemudian apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor atau pengurus ya, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dia penjelasan pasal 1 tadi, ayat 1 tadi, sorry. Jadi hakim pengawas itu fungsinya mengawasi pemberesan atau pengurusan budel pilot yang dilakukan oleh si kurator. Jadi yang bertindak di lapangan itu si kurator, yang mengawasi siapa? Hakim pengawas. Jadi dalam prakteknya jika diterapkan asas kelangsungan usaha, si hakim pengawas bakalan melakukan rapat terhadap kurator. Itu di Undang-Undang Kepailitan ini dijelaskan setiap 3 bulan sekali. Itu dalam mengevaluasi apakah harta pilot itu meningkat atau tidak. Jadi kalau harta pilot tidak meningkat, hakim pengawas bakalan segera memerintahkan kurator untuk menghentikan going concern tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kendala prakteknya penerapan going concern ini sebenarnya banyak gitu ya. Yang pertama itu seperti itu tadi, insolvensi atau harta sudah lebih banyak, utang udah lebih banyak daripada harta. Atau ini terjadi kalau arus uang kas itu udah minus. Kemudian si debitur atau perusahaan itu mengalami kerugian secara terus-menerus. Dan yang ketiga, itu karena itu tadi, tidak setujunya kreditur separatis. Gitu. Jadi kreditur separatis juga bisa memiliki voting. Gitu. Karena apa? Dia memiliki hak jaminan. Daripada lama-lama nih, kata si kreditur separatis, aku tolak going concern. Tapi yang paling banyak mengenai voting putusannya itu daripada kreditor konkuren. Tapi ini mempengaruhi juga putusannya oleh kreditur separatis. Karena di Undang-Undang Kepailitan dijelaskan kreditur separatis sebenarnya bisa mengeksekusi hak jaminan, hak tanggungan yang ada padanya. Seakan-akan dia mengetahui tidak adanya kepailitan, gitu ya. Jadi ini egois sebenarnya, gitu ya. Kemudian sulitnya mencari pihak ketiga dalam melanjutkan usaha debitur atau investor. Ini dijelaskan dalam pasal 69 ayat 3. Jadi si kurator itu harus mencari pihak pemodal untuk melanjutkan usaha daripada si debitur untuk meningkatkan budal pilotnya gitu ya, harta pilotnya. Gitu. Jadi terkadang kurator itu sulit mencari pihak ketiga. Karena apa? Jarang investor itu mau invest di perusahaan yang sudah dinyatakan pilot gitu ya. Kemudian
ini bisa terjadi juga keluar masuk investor, gitu. Jadi dalam prakteknya, sesuai wawancara saya dari kurator, mereka itu memiliki kendala itu sebenarnya lebih sering itu si investor itu keluar masuk, gitu. Jadi, dia belum lama dia keluar tarik modal. Mereka kan harus cari pihak ketiga lagi, gitu. Ini kesulitan-kesulitan yang dialami di lapangan. Kemudian, perusahaan yang mendapat sanksi pajak dari, Dirjen Pajak ya, karena itu tadi, eee, perusahaan itu jangankan utangnya, jangankan pajak ya, bayar utang aja dia udah nggak sanggup, gitu. Kan kalau perusahaan udah nggak bayar pajak secara terus-menerus, dia dapat sanksi ya dari Dirjen Pajak. Jadi ini sebagai kendala juga penerapan going concern. Kemudian, yang paling terakhir ini juga, eee, sering terjadi dalam praktiknya, gitu ya. Perbedaan izin regulasi antar lembaga atau kementerian. Seperti kasus yang saya teliti, mengenai PT Rinjani Kertanegara itu, going concern-nya itu dilanjutkan, gitu ya. Itu atas persetujuan daripada kreditor, tetapi sekarang itu, going concern-nya itu sedang di-stop oleh Kementerian ESDM. Karena kebetulan perusahaan si debitur itu perusahaan yang bergerak, di bidang pertambangan ya, di Kalimantan Selatan. Jadi izin izin pertambangannya itu dicabut, otomatis perusahaan nggak beroperasi dong gitu ya, going concern-nya nggak berjalan. Kenapa? Izin regulasinya itu, tumpang tindih di setiap, kementerian-kementerian. Makanya saya katakan tadi, sangat disayangkan dalam, pembahasan Omnibus Law itu, undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sama sekali tidak disinggung ya. Jadi ini penting sekali, perlu, segera dibenahi mengenai perbedaan izin regulasi terlembaga. Kan, sangat disayangkan gitu ya, putusan pengadilan menyatakan usaha dilanjutkan, sementara, dari Kementerian ESDM contohnya, dia mencabut izin usaha, karena mereka tidak paham gitu ya prakteknya, praktek lapangan gitu ya. Jadi itu, kendala-kendala yang dialami, dalam penerapan going concern sesuai dengan prakteknya di lapangan. Ini sesuai dengan topik pembahasan kita, penerapan, going concern sebagai upaya pemenuhan, hak-hak daripada kreditor atau utang si debitur, dibayar oleh utang si kreditor dibayar oleh si debitur, gitu ya. Pemenuhan hak kreditor. Dengan cara apa? Yang paling penting itu sebenarnya menurut aku, perlunya diterapkan going concern. Kita bisa lihat contohnya, contoh kasus ya, bakalan saya bahas ini seperti kasus, yang tadi, PT Sentul City. PT Sentul City itu dimohonkan pailit oleh konsumen, gitu ya. PT Sentul City dimohonkan pailit oleh konsumen karena apa? PT Sentul City ini tidak membayar atau memenuhi kewajibannya kepada konsumen yang membeli propertinya, gitu ya. Jadi dalam hal pandemi ini yang paling banyak terjadi kepailitan itu, di bagian properti developer, gitu ya. Si developer ini tidak memenuhi kewajibannya memberikan properti kepada konsumen sesuai dengan, jangka yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Sehingga konsumen merasa, dirugikan sehingga dia, menggugat pailit, gitu ya. Kalau kita lihat di pengadilan itu, pengadilan niaga, banyak pihak-pihak atau kreditur-kreditur itu, yang dia harus ke pengadilan kemungkinan, mungkin ya mereka masih pasangan-pasangan muda, baru beli rumah untuk, hunian pertamanya dari hasil jual mahar mungkin ya, kemudian tertipu oleh atau, di PHP-in lah gitu sama, developer, sehingga mereka menggugat, kepailitan. Nah,
contoh kasus PT Sentul City, ini PKPU-nya dikabulkan, tetapi dia menerapkan going concern. Jadi ya, kepailitannya dikabulkan, tapi dia menerapkan going concern. Going concern dengan apa? Proposal perdamaian. Jadi dia merestrukturisasi utang-utang kembali, menjadwalkan ulang. Contoh utang tersebut atau properti tersebut diserahkan kepada konsumen tanggal 1 November 2021 karena dia tadi dimohonkan pailit, kemudian dari hasil kesepakatan atau hasil voting diterapkanlah going concern untuk restrukturisasi utang-utangnya, penjadwalan ulang utang, sehingga utang dijadwalkan 1 tahun lebih lama, perpanjangan gitu ya. Jadi sebagai apa? Pemenuhan hak-hak daripada kreditor atau konsumen yang membeli properti di PT Sentul City. Gitu. Jadi proposal perdamaian itu dikabulkan sehingga penerapan going concern itu dilangsungkan gitu. Tetapi penerapan going concern di sini karena dia putusannya tidak pailit tetapi homologasi. Homologasi itu perdamaian yang disahkan oleh pengadilan, gitu ya. Nah di situ juga bisa diterapkan going concern. Kenapa? Konsumen itu atau pihak-pihak yang saya katakan tadi, mereka itu nggak mau hilang nih properti pertamanya, rumah pertamanya, apalagi ini pasangan muda ya. Jadi teman-teman nanti hati-hati jika sudah menikah, beli rumah, apalagi developernya ini masih baru-baru, perusahaannya masih baru-baru, segera SJB ya, sertifikat atau AJB, akta jual beli ya, segera di AJB, sehingga jika si developer pailit, unit atau rumah yang teman-teman beli itu tidak termasuk dalam budel pailit. Karena apa? Kalau dia termasuk budel pailit, teman-teman bakalan kehilangan hak menguasai. Jadi itu contoh kasus Sentul City dia diterapkan going concern sebagai pemenuhan hak-hak daripada konsumennya. Konsumennya siapa? Dia kreditor. Kemudian saya akan lanjutkan mengenai berakhirnya kepailitan. Jadi berakhirnya kepailitan itu yang pertama itu pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali. Kemudian tercapainya perdamaian yang dihomologasi melalui putusan pengadilan, gitu ya. Yang ketiga itu debitur menawarkan pembayaran lunas, gitu ya. Jadi udah nih, daripada aku diputuskan pailit, aku bayar sekarang, katanya. Jadi perkara kepailitannya berakhir. Kemudian si debitur juga bisa menawarkan penjadwalan ulang utang seperti contoh kasus tadi ya, PT Sentul City. Dia menawarkan proposal perdamaian. Kemudian berakhirnya kepailitan itu karena rehabilitasi. Rehabilitasi artinya dia perusahaan sudah dinyatakan pailit, utang-utang sudah terpenuhi kepada kreditur, kemudian jika masih ada sisa utang, jika masih ada sisa daripada hasil lelang aset si debitur tersebut, dia diberikan lagi kepada si debitur atau dikenal dengan rehabilitasi. Jadi ini poin-poin berakhirnya kepailitan. Setelah kita membahas mengenai kepailitan, kita harus ketahui juga mengenai PKPU. Ini sedikit saya bahas mengenai PKPU ya. Jadi PKPU ini sudah ada dalam hukum dagang, gitu. Hukum dagang, apalagi hukum dagang Belanda ya. PKPU itu apa sih? PKPU ini sebenarnya dikenal dengan istilah restrukturisasi utang, gitu ya. Penjadwalan kembali utang-utang. Jadi kalau panjangan PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal dengan istilah suspension of payment, gitu ya. PKPU diatur dalam buku ketiga Undang-Undang 37 tahun 2004, yaitu dalam pasal 224 sampai 294 Undang-Undang Kepailitan.
Jadi maksud daripada PKPU ini menunda kewajiban pembayar utang pada umumnya untuk mengajukan proposal perdamaian itu tadi. Proposal perdamaian seluruhnya atau sebagian utang-utang kepada kreditor konkuren. Jadi yang paling diutamakan itu tadi pembagiannya itu kepada kreditor konkuren. Jadi tujuan PKPU itu yang saya jelaskan tadi, dia restrukturisasi. Restrukturisasi itu apa? Penjadwalan ulang. Kemudian saya lanjut, PKPU itu ada dua jenis. Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama PKPU sementara dan yang kedua PKPU tetap. PKPU sementara itu dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Nah, dia juga dikabulkan PKPU sementara jika proposal perdamaian diajukan, gitu ya. Jadi sejak sidang pertama, jika si debitur mengajukan proposal perdamaian itu diberikan waktu selama 45 hari. 45 hari diberikan kepada debitur PKPU sementara. Lewat dari 45 hari, perdamaian atau proposal perdamaian tersebut tidak terpenuhi, dirapatkan lagi, gitu ya, dirapatkan lagi mengenai penjadwalan ulang tersebut. Kalau si debitur tidak bisa membayar utang selama 45 hari, tentunya kreditor harus voting lagi. Nah, ini dalam prakteknya banyak kreditor yang tidak mau lagi, gitu ya. Kenapa? Udah diberikan waktu 45 hari, toh nggak bisa bayar. Ya udah, perdamaian ditolak. Kalau perdamaian dari ditolak, artinya apa? Pailit, ya. Kemudian PKPU tetap. Nah, PKPU tetap ini, kalau itu tadi proposal perdamaian diterima, sehingga setelah proposal perdamaian diterima, dia dihomologasi atau PKPU tersebut atau proposal tersebut diputuskan di pengadilan secara terbuka untuk umum. Nah, dia dikatakan sebagai PKPU tetap. Nah, ini proses berlangsungnya PKPU. Jadi ini teman-teman bisa lihat di slide ya, permohonan PKPU itu sejak pendaftaran PKPU dimohonkan kepada pengadilan niaga. Kemudian putusan PKPU tersebut atau PKPU sementara tersebut diberikan waktu selama 48 hari. Nah, dari tadi saya katakan 45 hari, dia mengajukan proposal perdamaian. Setelah lewat dari 45 hari, 3 hari dari proposal perdamaian adakanlah rapat kreditor dan pengurus atau hakim pengawas. Nah, dalam PKPU sementara tersebut ditunjuklah namanya hakim pengawas oleh majelis hakim. Seperti penjelasan sebelumnya, ditunjuk juga kurator atau pengurus. Nah, setelah itu hakim pengawas atau kurator itu harus mengadakan atau harus menyampaikan pengumuman bahwasanya si debitur tersebut sudah PKPU kepada siapa? Kepada kreditor. Kemudian mereka kreditor harus mengajukan tagihannya, utang-utangnya. Nah, itu diberikan jangka waktu. Karena apa? Kepailitan ini prosesnya simpel, gitu ya. Jadi kalau kepailitan pertama itu prosesnya 60 hari, berbeda dengan perkara-perkara lain yang bisa bertele-tele, ya. Makanya banyak pengacara-pengacara itu yang memilih, tapi jangan memilih tapi tidak memahami kepailitan. Nah, kenapa ini topik yang menarik? Menurut saya teman-teman dari tadi saya harapkan itu menyimak ya pembahasan dari tadi, karena ini penting banget jika teman-teman ingin bergerak di bidang hukum bisnis, gitu. Karena ini hal yang apalagi teman-teman yang kita studi di Fakultas Hukum Patimura, kita belum ada materi kuliah khusus mengenai kepailitan. Jadi ini penting banget kita pelajari mengenai kepailitan. Kenapa? Jika kita ingin jadi lawyer yang sukses, itu kita ambillah perkara kepailitan dan kita harus memahami. Kenapa? Perkaranya 60 hari sudah selesai, gitu. Paling lama 60 hari.
gitu. Biaya perkaranya atau honor daripada kepailitan juga sangat-sangat besar, gitu ya. Kalau kata pengacara top kepailitan Hotman Paris, kalau mau cepat-cepat beli Lamborghini ya, jangan tangani perkara-perkara perceraian, pembunuhan, honornya yang paling 7 juta ya. Berbeda dengan kepailitan. 3 perkara cukuplah beli Lamborghini. Kemudian saya lanjut lagi ya. Itu sebagai semangat atau penyemangat bagi teman-teman yang mau jadi lawyer. Saya harap nanti semuanya tertarik untuk mempelajari hukum bisnis. Yang paling utama itu kepailitan ya. Tapi kalau belajar kepailitan ya harus memahami semuanya karena konsep kepailitan itu luas gitu ya. Kita harus memahami hukum jaminan, memahami perjanjian, memahami PT atau CV, undang-undang PT ya. Kemudian saya lanjut, hakim pengawas juga harus menyampaikan batas terakhir rapat pencocokan utangnya. Jadi setelah batas diberikan tanggal pengajuan tagihan, itu kalau prakteknya itu 1 minggu diberikan. Kemudian diberikan juga waktu 3 hari rapat pencocokan utangnya. Gitu. Jadi kalau dari rapat pencocokan ini diusulkan proposal perdamaian, nah ini dilihat lagi disetujui atau ditolak. Atau dia PKPU tetap. PKPU tetap itu 270 hari. Nah, dia di 270 hari diberikan waktu untuk membayar utang-utangnya. Gitu. Kalau 277 hari tidak terpenuhi, dilihat lagi proposal perdamaian bakalan di voting lagi, gitu ya, di voting. Kalau disetujui, homologasi lagi, gitu. Kalau ditolak, ya pilot ya, dieksekusi, rehabilitasi. Jadi PKPU ini sebenarnya nggak ada bedanya ya dengan berdamai. Dia hanya berdamai gitu. Namanya juga restrukturisasi, penjadwalan ulang. Berdamai di warung kopi juga bisa gitu ya. Pihak kreditor dan debitur berdamai di warung kopi. Nggak ada bedanya dengan konsep PKPU. Gitu. Ini mungkin saya sebagai debitur, kemudian ini ada Stefanus kakak Jeven sebagai debitur, dia saya ajak dia berdamai lagi dah, gitu, berdamai di warung kopi, oke aja. Bedanya dengan PKPU di pengadilan apa? PKPU di pengadilan putusan perdamaian itu dihomologasi, gitu ya. Itu bedanya, nggak ada bedanya berdamai di warung kopi. Mungkin itu aja dari sekian kurang lebih 1,5 jam saya memberikan materi dari pembahasan atau slide materi yang saya berikan. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham ya. Saya kembalikan ke moderator untuk mempersilakan bagi teman-teman untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Saudara Erwin untuk materinya yang luar biasa. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan mic atau on cam. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah mengerti mengenai materi kepailitan atau yang ada yang ingin ditanya? Baik,
Yuli Aditya Tanikweli. Dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan langsung pada pertanyaan saya yang dimana tersedia beberapa pemateri. Pertanyaan saya, jika perusahaan memutuskan bahwa hutang yang dapat diberikan secara sederhana, bisa saya Mohon maaf, apa Maaf Yuli, mungkin jaringan bisa tolong diulangi. kalau enggak di kolom chat aja disampaikan pertanyaan. Oh baik, ya silakan sampaikan pertanyaan di kolom chat Yuli. Oh ya, siap. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, bagaimana Erwin, saudara Erwin? Kalau yang lain ingin bertanya sambil menunggu Yuli, boleh ya? Oke, baik. Terima kasih Erwin. Oke, di sini saudari Yuli telah mengirimkan pertanyaan. Akan saya bacakan. Saudari Yuli bertanya, putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Prudential tidak bisa dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak ada hutang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian hutang tersebut tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan niaga, tetapi harus melalui pengadilan negeri apabila di pengadilan negeri hutang yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana ternyata telah terbukti ada. Pertanyaannya, dapatkah debitor dinyatakan pailit melalui pengadilan niaga setelah proses di pengadilan negeri? Oke, baik. Makasih buat Yuli. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ini saya perpendek aja pertanyaannya. Ini maksudnya perusahaan asuransi. Seperti saya jelaskan tadi, kalau debiturnya perusahaan asuransi, dia harus melalui Menteri Keuangan, gitu ya, memohonkan pailit Menteri Keuangan. Nah, dalam prakteknya masih jarang, karena Pak saya bilang tadi, biayanya untuk melalui Menteri Keuangan, gitu. Contoh, utangnya sebesar motor, tapi biaya permohonan pilotnya seharga Mercy, gitu ya. Jadi saya perpendek pertanyaan. Jadi ini maksudnya bisa nggak gitu? Dia si debitur ini digugat di pengadilan negeri dengan gugatan wan prestasi atau ingkar janji, karena ini contoh kasusnya ada gitu. Contoh kasusnya karena dia tidak bisa membayar polis daripada si konsumen atau kreditor gitu, sehingga dia dimohonkan pailit. Tetapi ada putusan MA yang menyatakan perusahaan asuransi tidak bisa dimohonkan pailit. Karena apa tidak bisa dimohonkan? Karena itu tadi memberikan atau sebagai upaya perlindungan bagi dunia usaha. Jadi kalau mau memohonkan pailit, ini karena ada kasusnya, dia si debitur atau si nasabah asuransi langsung memohonkan pailit kepada pengadilan niaga, gitu. Karena udah ada penjelasan pasal 8 tadi, pembuktian sederhana, gitu. Karena syarat kepailitan gampang, gitu. Ada utang, gitu. Kreditor lebih dari satu, itu udah jelas. Dan utang tersebut dapat ditagih, gitu, dan sudah jatuh tempo, gitu. Jadi maksudnya kalau gugatan non prestasi dikabulkan oleh pengadilan negeri, bisa nggak dimohonkan pailit? Jawaban saya bisa, tapi bisa dengan melalui Menteri Keuangan, gitu.
itu bukan sebagai penghalang gitu ya. Sama-sama perkaranya juga dimohonkan, nggak apa-apa. Gitu. Kau gugat Dewan Prestasi, bagus gitu. Kalau apalagi dikabulkan, gitu. Kalau dikabulkan kan berarti ada objek yang dieksekusi, gitu. Kalau Dewan Prestasi itu kan dia atas dasar lahirnya perikatan ya, sorry. Kemudian perikatan tersebut tidak ditepati sehingga dikatakan sebagai Dewan Prestasi atau ingkar janji. Sebenarnya sama konsepnya dengan kepailitan. Cuma kepailitan yang saya katakan tadi, dia mengenal yang namanya pembuktian sederhana. Jadi kalau debitornya itu jika bank seperti Bank BNI, seperti yang saya jelaskan tadi, dia harus melalui Bank Indonesia. Jika dia perusahaan asuransi atau BUMN, dia harus melalui Menteri Keuangan. Nah, di sini ada terkecualinya, gitu ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Jika perusahaan tersebut sudah di-IPO-kan, IPO-kan itu artinya didaftarkan di pasar modal, di bursa efek. Artinya kalau udah didaftarkan di bursa efek, sahamnya ini secara utuh bukan punya negara lagi. Gitu. Seperti apa? Kalau teman-teman lihat contoh kasus, ini saya sempat diskusikan dulu di pengadilan, ini kasusnya PT Telkomsel. Teman-teman bisa googling kan ya, PT Telkomsel itu dimohonkan pilot loh. Coba kalau dilihat aset PT Telkomsel itu, banyak ya. Gitu. Tapi dia bisa dimohonkan pilot oleh kreditor tanpa melalui Menteri Keuangan. Karena PT Telkomsel itu kan BUMN. Tapi dengan catatan PT Telkomsel ini sudah dapat diperjualbelikan sahamnya. Gitu. Jadi kalau dia sudah saham perusahaan tersebut sudah terdaftar di bursa efek, kreditor tanpa melalui penjelasan pasal 2 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 6 tadi, tanpa melalui Bank Indonesia, tanpa melalui Menteri Keuangan, tanpa melalui Bapepam, kalau dengan catatan saham-saham perusahaan tersebut sudah terdaftar di bursa efek. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah perusahaan asuransi tersebut sudah terdaftar di bursa efek? Nah, kalau sudah terdaftar, ya dengan jelas permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa melalui Menteri Keuangan, gitu ya. Mungkin itu jawaban saya, Yuli. Harus dipahami dulu putusan Mahkamah Agung itu. Karena putusan Mahkamah Agung itu setahu saya ada setelah adanya contoh kasus memohonkan pilot tanpa melalui Menteri Keuangan. Dan pembuktiannya harus sederhana. Catatannya itu, pembuktiannya harus sederhana. Mungkin itu saja, Yuli. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yoni. Teman-teman, yang lain bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Karena minimal batas penanya itu 2 lagi, teman-teman. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Ini kan teman-teman dari, kalau setahu saya nih, ini kebanyakan kita kan kolaborasi nih sama peradilan semu. Ini kan yang topik yang saya bahas ini kan praktek gitu ya. Harusnya teman-teman dari peradilan semu ini harus proaktif ya. Kalau istilah hukumnya proaktif, harus aktif banget gitu. Ini kan topiknya kita ini atau agenda hari ini bukan saya memberikan pemahaman, kita ngobrol gitu ya. Apa yang tidak saya ketahui teman-teman harus jelaskan kepada saya mengenai kepalitan juga, gitu ya. Ya, baik. Ya, baik teman-teman yang
Jika ingin tanyakan, silakan bertanya. Ini kita sesinya santai saja, teman-teman. Tidak usah terlalu kaku, karena seperti judulnya, yaitu ngobrol cerdas. Jadi ngobrol itu santai aja. Bagaimana dengan teman-teman lain? Bagaimana dengan Indi Sari, Martina, Robi? Apakah ada yang ditanyakan? Atau ini teman-teman semuanya udah paham gitu ya dari penjelasan tadi. Kalau udah paham sih lebih bagus ya gitu. Kalau nggak ada yang bertanya kan berarti semuanya paham gitu ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau teman-teman nanti mau jadi lawyer gitu ya, liriklah ke Pailitan kalau mau jadi lawyer sukses gitu. Baik, moderator izin bertanya, Saudari Erwin. Ya silakan. Misalnya kan ini jika kita mendapatkan akibat hukum, harta pilot kita tuh tidak cukup untuk membayar biaya kepilotan, itu apa yang akan dilakukan oleh kurator? Kalau harta pilot tidak cukup gitu, bayar biaya perkara kepilotan. Bukan, kayak nanya apa akibat hukumnya jika harta pilot itu tidak cukup untuk membayar biaya kepilotan. Akibat hukumnya kepilotan tersebut dicabut, itu aja. Gitu. Walaupun hartanya itu tidak cukup untuk membayar biaya kepilotan ya? Ya, kalau harta kepilotan tidak bayar biaya perkara ya, bukan membayar utang-utang. Karena apa yang saya bilang tadi, kalau terjadi kepilotan yang didahulukan itu bayar biaya perkara. Biaya perkara kepada siapa? Hakim pengawas, kepada pengadilan, kepada kurator. Gitu. Kalau biaya perkara aja yang cukup, ya tentunya ini menurut kurator bakalan melaporkan kepada hakim pengawas. Tentunya kan kurator nggak mau kerja nih, gitu. Kalau biaya perkara nggak cukup. Ini bisa dilihat di dalam pasal 18 ayat 1 itu ya. Jadi kalau harta kepilotan tidak cukup membayar biaya kepilotan, kurator menyampaikan kepada hakim pengawas untuk mencabut putusan pilot. Gitu. Karena apa? Biaya perkara aja nggak bisa dibayar nantinya. Gitu. Jadi kalau biaya perkara tidak cukup, akibat hukumnya apa? Putusan pilot dicabut. Baik, terima kasih Saudara Erwin. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kepilotan hal yang menarik loh. Jadi kalau kesempatan ini, ya walaupun kita sama-sama mahasiswa, dimanfaatkan ngobrol mengenai kepilotan ini. Karena kepilotan itu, seperti yang saya bilang tadi, kita belum ada materi kuliah hukum kepilotan. Gitu. Oke, baik, Saudari Yuli, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan untuk on mic-nya. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan saya yang kedua kalinya. Di sini untuk pertanyaan saya cukup langsung saja kepada pertanyaan saya, yaitu dapatkah kreditur mengajukan
permohonan pilot ke pengadilan negara bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula arbitras, dan apakah adanya klausula arbitras dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pilot. Baik, mohon maaf, Adi Yuli bisa kirim pertanyaannya melalui kolom chat karena suara Adi terputus-putus. Iya. Yo, yang lain dibuka lagi sesi tanya jawabnya gitu ya. Baik, Kita diskusi aja gitu. teman-teman. Yo, yang dari ini yang daftar atau yang ikut webinar kali ini bukan hanya dari Bupati ya, ada dari Udayana, Brawijaya, ada juga ini dari Iblam ini. Prof gimana? Baik, Saudara Yuli telah memberikan pertanyaan, akan saya bacakan. Di sini, Saudara Yuli bertanya, dapatkah kreditur mengajukan permohonan pilot kepada pengadilan niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula arbitras, dan apakah adanya klausula arbitras dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pilot? Oke, baik. Terima kasih Yuli. Saya perjelas lagi pertanyaannya. Dapatkah kreditur mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga bila dalam perjanjian, mungkin ini perjanjian yang dimaksud utang piutangnya ya gitu, telah disepakati klausula arbitrase, dan apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan niaga untuk menolak permohonan pilot? Jawabannya bisa, gitu. Karena gini, sekarang ini ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata itu harus terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi, gitu. Mediasi, makanya sekarang kan banyak mediator, lagi banyak mediator karena adanya putusan Mahkamah Agung yang terbaru. Teman-teman bisa baca putusan Mahkamah Agung yang terbaru. Itu perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi bisa dilakukan di pengadilan niaga, bisa di luar pengadilan niaga, atau bisa di luar pengadilan, atau bisa juga di pengadilan. Pengadilan menyediakan tempat mediasi. Nanti pengadilan yang menunjuk mediator untuk menyelesaikan sengketa perkara tersebut. Nah, dalam pertanyaan ini kan di dalam perjanjian utang piutang tersebut, jika terjadi kegagalan membayar, gitu ya, jika terjadi di perjanjian tersebut, ini yang nanti bisa diperjelas ya, kalau anggapan saya dari pertanyaannya keliru gitu. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaannya, di perjanjian tersebut dituliskan kalau terjadi gagal bayar harus diselesaikan melalui arbitrase, gitu ya. Arbitrase itu kan kalau kita kenal itu penyelesaian sengketa, gitu. Penyelesaian sengketa ini, arbitrase ini di dunia ekonomi, ya. Yang menyelesaikannya siapa? Arbiter, gitu. Jadi putusan arbitrase
kalau di Indonesia dikenal dengan BANI, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Putusan arbiter itu sama dengan putusan pengadilan, ingkrah ya, gitu. Jadi kalau di dalam permohonan pilot, kemudian pembuktiannya kan harus sederhana. Kemudian si debitur mengajukan bukti bahwasannya permohonan permohonan pilot tersebut harus ditolak karena apa? Di perjanjian harus diselesaikan terlebih dahulu di BANI, contohnya jika mereka memilih BANI, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, tidak harus langsung atau tidak langsung memohonkannya pilot karena nggak bayar hutang ke pengadilan niaga. Nah itu simple banget sih gitu, karena pembuktiannya kan sederhana. Dia nggak bisa bayar, harus selesaikan dulu melalui jalur arbitrase gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Yuli. Kalau apa yang saya tangkap dari pertanyaan keliru, boleh tanyakan ulang lagi ya. Apakah udah cocok dengan jawaban saya? Bagaimana Saudara Yuli? Mungkin sambil menunggu tanggapan dari Saudari Yuli, untuk Saudari Martina Kelbulan dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Terima kasih. Ya, baik, Kakak moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Erwin sebagai pemateri. Pertanyaannya itu adalah di negara kita kan kita punya badan usaha milik negara atau biasa dikenal dengan BUMN. Nah, pertanyaannya, apakah BUMN ini dapat dipilotkan? Terus, apakah ada aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan atau terkait pada peristiwa kepilotan BUMN? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, ini dua inti pertanyaannya. BUMN bisa dipilotkan apa enggak? Kemudian akibat hukumnya ya. Gitu. Nah, kalau jawabannya BUMN bisa dipilotkan apa tidak? Bisa. Gitu. Tadi bisa dilihat di penjelasan pasal 2 ayat 6. Gitu ya. Jika si debitor atau yang memiliki utang itu seperti perusahaan asuransi, BUMN, dan lain-lain, itu permohonan pilotnya melalui Menteri Keuangan. Jadi jawabannya bisa, tetapi melalui Menteri Keuangan. Gitu ya. Kemudian akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya ini masih jarang gitu ya. BUMN yang sahamnya itu masih utuh milik negara. Gitu. Tapi udah jarang juga perusahaan BUMN itu yang sahamnya itu masih utuh milik negara. Karena kan konsepnya gini, sudah banyak itu BUMN itu mengipokan, mendaftarkan ke bursa efek, gitu. Sehingga semua masyarakat bisa beli sahamnya melalui bursa, gitu. Dikenal dengan istilah melalui pasar modal, gitu. Jadi kalau jawaban saya akibat hukumnya, karena ini masih jarang terjadi perusahaan BUMN yang utuh milik negara, akibat hukumnya ini kan pilot ini yang bersama dengan bangkrut, gitu. Ya kemungkinan perusahaan bakalan ditutup, gitu. Apalagi kalau sudah cash flow perusahaannya itu minus, arus kasnya itu secara terus menerus itu udah minus, mengalami kerugian secara terus menerus. Ini kita bisa lihat banyak ya perusahaan BUMN itu yang makin tahun ke tahun itu tutup, gitu. Ini kalau dilihat lagi contoh kasusnya ini kan lagi banyak dibahas ini Garuda Indonesia, gitu. Ini kalau teman-teman ikutin kasus-kasus atau masalah-masalah hukum, ini kan Garuda Indonesia lagi dimohonkan pilot atau rencana untuk dimohonkan pilot oleh perusahaan asing karena apa? Utangnya sudah banyak yang tidak bisa dibayar. Gitu. Tapi ini jawaban saya ya, jawaban saya, menurut saya sampai kapanpun PT Garuda Indonesia tidak bakalan dipilotkan karena ini berdampak bagi apa ya, bagi negara kita, gitu.
Ini banyak ahli-ahli yang atau banyak praktisi hukum yang meminta atau memberikan pertimbangan kepada majelis hakim yang nantinya menangani perkara kepailitan Garuda Indonesia itu untuk menolak permohonan pilot atau pilihan kedua dihomologasi, restrukturisasi utang, penjadwalan ulang gitu ya. Jadi akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya kalau Garuda dipilotkan ini kemungkinan yang pertama, karena kalau pilot terjadi, perusahaan tidak bisa beroperasi lagi. Garuda Indonesia, contoh ini, kalau Garuda Indonesia dipilotkan, tidak bisa berusaha beroperasi lagi. Gitu. Direkturnya tidak bisa bertransaksi atas nama perusahaan melalui rekening, karena rekeningnya udah di bawah pengawasan kurator tadi. Gitu. Sehingga apa? Ini menjadi apa ya? Catatan atau corengan gitu ya bagi dunia usaha milik negara kalau sampai Garuda Indonesia dipilotkan. Kenapa? Kalau dipilotkan Garuda Indonesia tidak beroperasi, kemungkinan berubah nama karena dari apa? Dia rehabilitasi. Gitu. Kalau dari aset perusahaan cukup bayar utang, gitu. Kalau nggak cukup utang ini kan mungkin ini ada yang masih keliru. Saya kan jelaskan tadi kalau kreditor konkuren nggak cukup bayar utang, apakah utang tersebut secara hukum hilang, gitu ya? Karena dari harta pilot nggak cukup. Pertanyaannya masih bisa ditagih. Kalau kemungkinan kemudian hari terbukti ada harta pilot atau harta debitur yang baru, gitu. Jadi dari harta baru itu dilelang lagi untuk bayar utang-utang kepada kreditor konkuren yang belum dibayarkan dalam perkara kepailitannya. Jadi kalau sampai BUMN yang sahamnya masih utuh milik negara dipilotkan, itu sebagai corengan bagi dunia usaha di negara ini. Ya. Itu mungkin jawaban saya. Mungkin kalau kurang jelas atau ada pendapat lain dari Martina, silakan saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Erwin. Jawabannya bagaimana dengan Saudari Martina? Apakah jawabannya cukup kurang atau cukup puas? Kalau ingin bertanya lagi dipersilakan. Tidak, terima kasih bagi Saudara Erwin yang telah menjelaskan. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kami akan mengakhiri webinar sesi sharing session kali ini, yaitu ngobrol cerdas kali ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Erwin yang telah meluangkan waktu serta memberikan materi yang luar biasa kepada kami semua. Semoga materi yang Saudara Erwin jelaskan itu dapat kami pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kami ke depannya. Kepada Saudara Erwin, ada yang ingin disampaikan? Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ikut dalam sesi sharing session kali ini. Ini merupakan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan program kuliah kerja nyata saya yang sedang melakukan penelitian. Ya. Jadi saya meneliti, saya implementasikan, saya mengabdi melalui dengan cara sharing session, membagikan apa yang saya teliti di pengadilan. Gitu. Jadi harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi dapat dipahami dan menjadi catatan bagi kita semuanya bagaimana melihat isu-isu hukum ke depannya, bagaimana menanggapi isu-isu hukum ke depannya. Jangan kita sebagai mahasiswa hukum yang kita tidak memahami inti permasalahan daripada suatu masalah, gitu. Jadi jangan kita melihat isu hukum itu kita nangkap dengan istilahnya
sebelah mata gitu. Kita tidak menyaring dulu, kita tidak mencari tahu info atau fakta hukumnya gitu. Kita harus jadi mahasiswa hukum yang bijak gitu ya. Ini harapan saya buat kita semuanya. Mudah-mudahan sesi sharing session kali ini bermanfaat buat kita semuanya, terkhususnya bagi perkembangan hukum ke depannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore ya. Di Ambon udah sore. Terima kasih. Iya, baik. Sebelum untuk mengakhiri sharing session kali ini, alangkah baiknya teman-teman untuk mengaktifkan kamera agar kami akan mendokumentasi. Untuk teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Saudara Erwin, mungkin? Ya, aku yang share screen. Yang capture, oke. Terima kasih. Yang lain, Ayo, saya yang lain. minta untuk on cam ya. Ini untuk dokumentasi bagi kita. Oke, mungkin ada yang lagi sisir-sisiran. Saya kasih 1 menit dulu ya. Ayo yang ingin merapikan rambut. Mungkin tadi ada yang lagi baring-baringan. Ya, untuk slide pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, usah tegang-tegang banget ya. 1, 2, 3. Oke, thank you ya buat teman-teman semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Saya akhiri sesi sharing session kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih narasumber.